Dalam saudara-saudaraku, sebelum memulai renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena sampai pada hari ini kami masih diberikan nafas hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan kuasa karunia Roh Kudus yang menyertai segala langkah kami tempuh hari ini Tuhan. Biarkanlah supaya kami tetap menyenangkan hati-Mu dan seturut kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan dalam mengucapkan setiap kalimat dalam renungan hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita membuka Alkitab pada Injil Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Haleluya. Judul renungan hari ini, Teologi Perhentian dalam Tuhan. Renungan hari ini tentang rest atau perhentian dalam Tuhan. Allah mengharapkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang andal. Ketika tidak ada badai dalam hidup kita, semua tampak beres. Akan tetapi, ketika masa krisis datang, tersingkaplah siapa sebenarnya yang kita andalkan. Atau sebaliknya, keyakinan kita tetap tidak tergoyahkan. Jika kita telah belajar menyembah Allah dan menaruh iman percaya kita kepadanya. Bila kita takut, yang dapat kita lakukan paling tidak adalah berdoa kepada Allah. Akan tetapi, Tuhan berhak mengharapkan bahwa orang-orang yang menyebut namanya mempunyai keyakinan yang mendasar kepadanya. Allah mengharapkan anak-anaknya untuk sedemikian yakin kepadanya, sehingga dalam krisis apapun, mereka menjadi orang-orang yang andal. Namun demikian, trust atau kepercayaan kita kepada Allah hanya sampai ke suatu titik tertentu. Kemudian kita balik kembali kepada doa-doa bernada panik dan takut yang biasa dipanjatkan oleh orang yang bahkan tidak mengenal Allah. Kita tiba di jalan buntu dan menunjukkan bahwa kita tidak menaruh sedikit pun keyakinan kepadanya atau kepada kekuasaannya yang berdaulat di bumi. Bagi kita dia seolah-olah tertidur dan kita tidak dapat melihat apapun kecuali gelombang raksasa yang menggulung di depan kita. Hai kamu orang yang kurang percaya. Betapa perihnya kata-kata itu menusuk di dada para murid itu, ketika olehnya mereka melihat dan menyadari bahwa mereka kembali gagal di hadapannya. Dan betapa perihnya rasa penyesalan di hati kita ketika tiba-tiba tersentak sadar bahwa sebenarnya kita dapat menyenangkan hati Yesus dengan tetap percaya sepenuhnya kepadanya, apapun yang sedang kita hadapi. Ada waktunya ketika tidak ada badai atau krisis dalam hidup kita dan semua yang kita lakukan tampak beres. Akan tetapi, ketika masa krisis datang, di sanalah segera tersingkap siapa sebenarnya yang kita andalkan. Jika kita telah belajar menyembah Allah dan menaruh iman percaya kita kepadanya, krisis itu akan menyingkapkan bahwa kita boleh saja sampai pada titik yang sulit, tetapi keyakinan kita kepadanya tidak tergoyahkan. Kita telah berbicara banyak tentang pengurusan, tetapi apakah akibatnya dalam hidup kita? Itu akan terekspresikan dalam hidup kita sebagai perhentian dalam Allah yang penuh kedamaian, yang berarti suatu kesatuan total dengan Dia. Dengan kesatuan ini akan membuat kita bukan hanya tidak bercela di hadirat-Nya, melainkan juga sukacita yang mendalam baginya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati hari ini oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati mereka juga yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya renungan ini menguatkan hati kami yang selalu haus akan firman-Mu Tuhan. Semoga renungan dan firman-Mu ini menjadi pedoman hidup kami, baik rohani dan jasmani. Berkati kami dalam aktivitas hari ini. Jauhkan dari roh jahat, kuasa gelap kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. God bless you. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya.